Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dinar Sanjaya dari kelas Nautik 1 Delta, absen 15, NIT 622511135012. Di video kali ini, presentasi kali ini saya akan mempresentasikan apa itu penggunaan Gen AI dalam pembelajaran di perkuliahan. Di sini ada definisi dan ruang lingkup Gen AI. Apa itu Gen AI? Gen AI atau kecerdasan buatan generatif adalah teknologi yang mampu menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, audio, maupun video berdasarkan pola dan data yang telah dipelajari sebelumnya. Teknologi ini membuka peluang besar dalam dunia pendidikan karena dapat mendukung dan mempercepat proses belajar mahasiswa secara lebih efektif dan personal. Dengan bantuan Gen AI, mahasiswa dapat memperoleh penjelasan materi yang lebih mudah dipahami, latihan soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan, serta umpan balik secara cepat terhadap tugas yang dikerjakan. Selain itu, Gen AI juga membantu dosen dalam menyiapkan bahan ajar, merancang evaluasi pembelajaran, dan mengelola proses belajar mengajar lebih efisien sehingga kualitas pendidikan dapat terus meningkat seiring perkembangan teknologi ke depannya. Di sini ada pentingnya memahami Gen AI agar dalam pembelajaran agar lebih tahu bagaimana cara menggunakannya. Gunakan Gen AI secara efektif dalam pembelajaran sangat penting sekali karena teknologi ini membantu mahasiswa dengan cara yang lebih modern, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia digital saat ini. Gen AI memungkinkan proses belajar menjadi lebih fleksibel, di mana mahasiswa dapat mengakses materi kapan saja dan dapat penjelasan yang disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing. Selain itu, penggunaan Gen AI dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa melalui berbagai simulasi, diskusi, serta pembuatan konten berbasis teknologi. Dengan pemanfaatan yang tepat dan bertanggung jawab, Gen AI juga dapat memandu mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin digital dan kompetitif. Di sini ada contoh-contoh penggunaan AI yang dapat mendukung proses dalam pembelajaran mahasiswa di perkuliahan. Di sini ada tugas dan karya tulis. Gen AI dapat membantu mahasiswa dalam membuat tugas dan karya tulis dengan efisien. Contohnya alat seperti ChatGPT dapat digunakan untuk brainstorming ide dan menyusun kerangka tulisan. Lalu ada riset cepat. Gen AI berfungsi sebagai alat bantu riset yang cepat, membantu mahasiswa menemukan referensi relevan yang mudah. Ini mempercepat proses pencarian informasi yang diperlukan untuk studi akademis. Lalu ada referensi relevan. Dengan Gen AI, mahasiswa dapat menjelajahi sumber-sumber baru dan mengakses literatur akademik dengan lebih efektif. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperdalam pemahaman terhadap topik yang sedang dipelajari. Lalu ada contoh penggunaan Gen AI yang meningkatkan pembelajaran mahasiswa dengan teknologi. Pertama ada personalisasi pembelajaran. Gen AI memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual mahasiswa, menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan relevan bagi setiap siswa berdasarkan gaya dan kemajuan mereka. Lalu yang kedua ada simulasi. Dengan menggunakan Gen AI, mahasiswa dapat membuat simulasi praktis yang mereplikasi situasi dunia nyata, membantu mereka memahami konsep kompleks melalui pengalaman belajar yang interaktif dan lebih mendalam. Lalu yang ketiga ada pembelajaran bahasa. Gen AI dapat digunakan untuk membantu pembelajaran bahasa dengan menyediakan latihan berbicara dan mendengarkan yang interaktif
mempercepat proses belajar melalui umpan balik instan dan aplikasi berbasis konteks. Lalu ini ada contoh selanjutnya. Itu ada platform pembelajaran online. KNI dapat diintegrasikan dalam platform pembelajaran online untuk menyediakan materi yang lebih interaktif dan responsif, membantu mahasiswa berinteraksi dengan konten secara lebih mendalam dan menyenangkan. Lalu di sini ada feedback otomatis. Dengan menggunakan GenAI, sistem dapat memberi umpan balik cepat kepada mahasiswa yang memungkinkan mereka untuk memahami kesalahan dan meningkatkan kualitas tugas mereka secara real time. Lalu ada yang studi kasus. Dalam studi kasus, mahasiswa yang menggunakan GenAI melaporkan peningkatan signifikan dalam memahami materi dan kecepatan tugas, menunjukkan potensi besar teknologi ini dalam pendidikan di masa kini hingga masa depan. Lalu di sini ada manfaat penggunaan GenAI. Yang pertama ada efisien, yaitu GenAI mempercepat proses belajar mahasiswa secara signifikan. Kedua, kreatif. Teknologi ini mendorong ide-ide baru dan inovatif terhadap mahasiswa yang dapat menemukan hal-hal baru atau dapat membuat sesuatu hal yang baru yang dapat membantu dan mendorong pemikiran atau buat hal yang baru terhadap mahasiswa. Lalu ada akses. GenAI menyediakan pengetahuan yang luas dan mudah. Lalu di sini ada tantangan dan peran dosen. Penggunaan GenAI dalam pendidikan membantu tantangan baru seperti risiko ketergantungan mahasiswa terhadap teknologi serta munculnya isu plagiarisme dalam mengerjakan tugas akademik. Jika tidak digunakan dengan bijak, GenAI dapat mengurangi kemampuan berpikir mandiri dan kejujuran akademik mahasiswa. Oleh karena itu, dosen memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing dan mengarahkan mahasiswa agar menggunakan GenAI secara bertanggung jawab dan produktif. Dosen dapat menetapkan aturan yang jelas, memberikan pemahaman tentang etika penggunaan GenAI, serta mendorong mahasiswa untuk menjadikan teknologi ini sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai penggali usaha dan pemikiran sendiri. Dengan pendampingan yang tepat, GenAI dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tanpa mengabaikan nilai-nilai akademik. Sini ada etika penggunaan GenAI. Di sini ada beberapa prinsip-prinsip penting dalam penggunaan GenAI dengan baik dan tepat. Yang pertama, transparansi. Penggunaan GenAI dalam tugas atau penelitian harus transparan, sehingga menginginkan klarifikasi peran teknologi dalam proses belajar dan menjamin kejujuran akademik mahasiswa. Lalu ada hak cipta. Mahasiswa harus menghormati hak cipta sumber asli ketika menggunakan GenAI, memastikan bahwa semua referensi dan ide yang dihasilkan diakui dan diatributkan dengan benar. Lalu ada sumber asli. Menggunakan GenAI tidak berarti mengabaikan sumber aslinya. Mahasiswa perlu memanfaatkan teknologi ini sambil menghargai dan merujuk karya yang sudah ada sebagai dasar pembelajaran agar tidak terjadi plagiarisme. Lalu ada kejujuran akademik. Penggunaan GenAI harus dilakukan dengan transparansi dalam tugas dan penelitian, memastikan bahwa kontribusi teknologi dijelaskan secara jelas kepada pembaca dan pengajar. Lalu ada integritas. Mahasiswa perlu menjaga integritas akademik dengan tidak menggunakan GenAI untuk menghasilkan karya tanpa proses belajar yang aktif, demi menghormati prinsip-prinsip akademik. Lalu ada pembelajaran aktif. GenAI seharusnya digunakan untuk mendukung pembelajaran aktif, bukan menggunakan proses berpikir kritis dan penalaran yang penting dalam pendidikan tinggi. Lalu ada rekomendasi kebijakan dan etika GenAI. Institusi pendidikan perlu mengembangkan kode etik yang jelas dan komprehensif untuk menggunakan GenAI.
dalam proses pembelajaran dan kegiatan akademik. Kode etik ini harus mencakup pedoman transparansi seperti kewajiban menyebutkan penggunaan KNI dalam pembuatan tugas atau karya ilmiah, serta penghormatan terhadap hak cipta dan karya intelektual orang lain. Dengan adanya aturan yang tegas, mahasiswa dan dosen dapat memahami batasan serta tanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi ini. Selain itu, kode etik tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan GenAI tetap mendukung integritas akademik, kejujuran, dan nilai-nilai pendidikan, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi secara etis, bijak, dan berkelanjutan di lingkungan institusi pendidikan. Lalu ada manfaat dan etika penggunaan GenAI. GenAI memberikan berbagai manfaat dalam dunia pendidikan, terutama yang mendukung proses belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien. Teknologi ini membantu mahasiswa memahami materi dengan lebih mudah melalui penjelasan yang cepat dan beragam, menyediakan latihan soal, serta mendorong kreatif dalam pembuatan karya akademik. Selain itu, GenAI juga membantu dosen dalam menyusun bahan ajar, evaluasi pembelajaran, dan pengelolaan kelas sehingga kualitas pendidikan dapat meningkatkan seiring perkembangan teknologi. Namun di balik manfaat tersebut, penggunaan GenAI harus disertai dengan etika yang jelas dan bertanggung jawab. Mahasiswa perlu menggunakan GenAI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti usaha dan pemikiran sendiri, serta menghindari praktik plagiarisme. Transparansi dalam penyebutan penggunaan GenAI dan penghormatan terhadap hak cipta jadi hal yang paling penting untuk menjaga integritas akademik. Dengan penerapan etika yang baik dan pengawasan dari institusi pendidikan, GenAI dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab akademik. Terima kasih. Dan presentasi saya cukup sekian. Sebelumnya, maaf jika ada kata-kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.